Ibnu Katsir, riwayat Ad-Duri dan As-Susi. Itu sebetulnya judul sekaligus bahwa yang entah 101, entah 100, ya entah 99 itu adalah materi yang akan dimusabaqahkan di MTQ nasional. Halo, di MTQ nasional yang cabang tilawah, ya bidangnya qiraat sab'ah tapi yang golongan tilawah. Kalau tilawah kita tahu kan lah, yang ada lagunya itu loh, yang ada Nahwan, Bayati, Soba, Ros, dan lain sebagainya itu. Yang Qori'ah itu loh. Ya, tapi yang dibaca adalah dengan qiraat sab'ah. Nah, ini materinya. Ya. Karena yang dimusabaqahkan sampai MTQ kemarin ya adalah 3 imam, yaitu Imam Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr. Kita pelajari yang Abu Amr sekarang. Abu Amr berarti Ad-Duri As-Susi. Nah, di situ ada 101 makro. Nah, pesertanya seluruh Indonesia kalau mengirim, karena provinsi di Indonesia itu berapa? 34 kan, 34 provinsi. Kalau yang pria satu, yang wanita atau yang perempuan satu, berarti berapa? Kali 2. 34 kali 2, 68. Kalau kita bikin 101, nah, dan nanti ada yang masuk final, final itu berarti 6. Ya, laki 3, perempuan 3, berarti 6. Berarti yang dibutuhkan makronya ada berapa ini? 68 ditambah 6, berarti 74. Padahal yang dipersiapkan 101, ya berarti masih banyak stok lebihnya, gitu loh. Nah, nggak mungkin kita pas, yang mesti kita lebihkan, ya. Jaga-jaga kalau yang pilihan itu kalau lebih banyak kan lebih bagus. Tapi harus dikuasai semuanya oleh para peserta. Nah, kalian ini termasuk di Indonesia yang diharapkan untuk meneruskan musabaqah qiraat sab'ah. Jangan pula alumni IIQ ditanya masalah qiraat sab'ah, apalagi makro-makronya itu yang bikin orang IIQ, yaitu saya. Terus ditanya bukunya ada, oh ada, pernah belajar? Enggak. Nah kan menguasai, apalagi belajar aja enggak. Nah, maka jangan sampai mengecewakan masyarakat. Ya, lepas dari apakah nanti Anda terjun di dalam qiraat sab'ah atau tidak, tapi minimal ibarat payung, sedia payung sebelum hujan. Jangan pula setelah dipercaya tahu-tahu bingung, dan kenyataannya begitu. Jadi dari IIQ. Ya kalau dulu dengan PTIQ, karena PTIQ itu sekarang belajar qiraat sab'ah itu hanya 1 semester. Lalu 1 semester belajar qiraat sab'ah itu dapat apa? Ampas saja enggak. Imam 7, apal Imam 7 aja udah alhamdulillah, berikut perawinya. Apalagi teori-teorinya. Jadi ya kalian ini yang diharapkan. Selama masih ada qiraat sab'ah, Anda kali-kali yang diandalin. Mungkin Anda sekarang nggak kebayang. Begitu terjun ke masyarakat, tengok toleh sana, toleh sini, tengok ini, tengok kanan oleh LPTQ, atau oleh yang seorang qori atau qori'ah yang membutuhkan ya kajian qiraat sab'ah, ya kalian diandelin. Tapi jangan pula ngitung di atas meja. Saya belajar qiraat itu untungnya apa? Anda keliru berat. Niatin sekarang yang ikhlas bahwa belajar qiraat sab'ah itu dalam rangka ikut andil melestarikan dan menjaga kemurnian bacaan Al-Quran yang diturunkan dengan macam-macam bacaan yang mutawatir. Kalau nggak ada yang pelajari, nah itu nggak ada yang menguasai, berarti itu akan hilang dari peredaran dunia. Dan yang kalau sudah nasibnya kayak gitu, nah itu
kita semua yang menanggung karena itu fardu kifayah. Nggak ada yang mempelajari, nggak ada yang ikut adil memelihara, ya semuanya kena getah semuanya. Nah, maka berarti tugas kita itu berat-berat, mulia tapi berat, karena apa? Mengawal bacaan yang mutawatir, macam-macam bacaan yang mutawatir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke, dah. Jadi buku ini terdiri dari 2 jilid. Kalau untuk tilawah, ya untuk tilawah mujawad istilahnya. Kalau mujawad itu berarti dengan lagu itu ya, yang Pak Yati saya jelaskan tadi, Pak Yati, Ros, ya, Awan, ya, Toba, dan lain sebagainya. Ada 7 makomat itu loh, ya. Itu istilahnya kiroat sab'ah bidang mujawad. Nah, oke. Nah, ini kita bikin 101 makro. Yang jilid 1 tolong dilihat di situ. Jilid 1 di daftar itu sampai makro keberapa? Makro 61. 61. Tuh, ya toh ya. Berarti 61, 101 dikurangi 61. Berarti yang 62 sampai 101 itu di jilid 2. Coba di jilid 2 dilihat di daftar isi. Ya toh? Nah, paham ya? Nah, itu tadi yang golongan mujawad ya. Ya, qiraat makro, qiraat mujawad. Padahal qiraat sab'ah itu golongannya bukan mujawad saja. Ada yang murotal. Halo. Yang murotal itu ada yang golongan remaja, ada yang golongan dewasa. Loh, kalau begitu macam mana? Berarti untuk makro yang untuk murotal, halo, itu karena bahan yang dimustabakohkan adalah kalau yang remaja itu juz 1 sampai 20. Nah, kalau yang dewasa juz 1 sampai 30. Juz 3 sampai juz 30, berarti 30 juz. Nah, maka entah 20 entah 30 toh akhirnya ya itu harus dikuasai. Maka di sini Neng yang kalimat al-farsiyah itu tolong di jilid 1 nah, itu surat Al-Fatihah sampai surat An-Nahl. Coba dilihat di jilid 1. Daftar isinya coba dilihat. Halaman berapa itu mulai? Mulai dari halaman 501 sampai 735. Nah, sampai akhir. Ya toh? Ya toh ya. Nah, itu untuk surat Al-Baqarah sampai An-Nahl. Nah, berarti setelah surat An-Nahl kan surat Al-Isra. Al-Isra sampai An-Nas di jilid 2. Coba dilihat. Ya toh? Iya, Pak. Ya, oke. Harus tahu, paham. Nah, oke. Berarti ya buku ini ya insya Allah biidnillah lahir dari perut Iki ya makro kiroan sab'ah selama di Indonesia masih ya masih ada MTQ buku ini kepake terus insya Allah walaupun saya sudah nggak ada. Oke, maka dari itu ya tidak elok adanya kalau kalian alumni IIKI yang nulis orang IIKI terus belajar qiraat sab'ah, Anda ditanya masyarakat, terus
Anda jawabannya ganti nanya. Yang mana ya bukunya? Yang mana sih qiraat Abu Amr itu? Nah, itu namanya ditanya ganti nanya. Tidak elok adanya. Insya Allah kita tidak kayak gitu. Oke. Dah. Tapi ya tadi sudah kita singgung bahwa belajar qiraat sab'ah itu harus menguasai kaidah usuliyah dan farsul huruf. Kaidah usul itu kaidah umum. Itu loh. Farsul huruf itu kaidah khusus. Nah, maka dari itu karena Abu Amr adalah salah satu dari imam 7, tentu kaitannya dengan kaidah usuliyah atau kaidah umum dengan farsul huruf. Otomatis itu. Dia tidak akan menyalahi seperti untuk qiraat sab'ahnya. Nah, kalau untuk imam 7 ya di buku yang merah, yaitu yang merah itu kaidah qiraat 7 yang sudah Anda pelajari sebelumnya, semester sebelumnya. Dan itu farsul hurufnya baru sampai Ali Imran kemarin, ya toh. Nah, alhamdulillah pada liburan ini sudah saya teruskan farsul hurufnya sampai surat At-Taubah. Nah, insya Allah kita akan mendatang ini sampai surat At-Taubah supaya kalian tahu perkembangannya. Karena belajar farsul huruf itu lebih mudah, bikinnya juga lebih mudah. Coba liburan kemarin itu selama kemarin ini sebulan atau lebih ya, hampir 2 bulan. Ini saya tulis berarti surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, ya, Al-Anfal, At-Taubah. 6 surat saya bikin farsul huruf. Ya, oke, mudah-mudahan itu nanti kalau kita teruskan ya tak ada waktu itu pun kita isi. Tapi kalau sudah kuliah aktif ini saya ngajarnya dari S1 sampai S3. Nah, setelah itu ada ya kegiatan yang lain dan di Al-Hikam, di DKI, dari LPTQ, dari macam-macam lembaga pendidikan atau yayasan. Nah, terus ada kajian-kajian. Waktu saya itu sangat padat. Ya. Makanya kalau kalian dan sangat padat ini ngatur waktunya, apalagi untuk nulis meneruskan itu harus nyolong-nyolong ibaratnya, harus menyisihkan. Kadang-kadang dapat 1 bait ya sudah alhamdulillah. Kadang-kadang karena selesai semalam itu ngaji ya sampai jam 10 malam. Padahal kita ngajar dari pagi sampai 10 malam. Apalagi udah tua kayak begini. Ya sudah lemes, sudah nggak ada tenaga mau nulis, membaca gitu, sudah ngantuk. Tapi ditidurkan nggak bisa. Ya, nulis, baca, ngantuk, udah capek. Ya seadanya kayak gitu. Ya, mudah-mudahan bisa selesai ya qiraat sab'ah dan nulisnya dan akan saya teruskan memperbaiki ilmu Rasul Masbani, buku-buku Rasul Masbani. Oke, coba kita lihat. Di situ daftar isi lagi, tolong daftar isi jilid 1. Ada bab 1 apa? Pengantar apa? Pemukaddimah. Yang apa? Yang apa? Apa tadi sih? Pendahuluan, Pak. Pendahuluan. Oke, pendahuluan apa lagi? Biografi Imam Abu Amr. Nah, kalau aku pengen tahu biografi Imam Abu Amr, berikut perawinya Ad-Duri dan As-Susi, itu halaman berapa itu? Jadi, terus yang C, Istilah-istilah khusus. nah ini kita. Kalau biografi dibaca sendiri, insya Allah paham. Tapi istilah ini yang harus kita pahami. Istilah itu istilah-istilah yang harus dipahami untuk bacaan Abu Amr. Coba halaman berapa itu? Halaman 12. Tolong dibuka halaman 12 supaya tahu istilah-istilah
dalam pembelajaran atau kajian Abu Amr. Tolong dibuka semuanya. Itu stabilo, ya disiapin stabilo. Ingat-ingat belajar ke saya, entah Qiraat Sab'ah, entah Rasul Usmani, entah Maidul Maisuro, itu harus siap apa? Stabilo, supaya mudah ditandain, minimal Anda akan ingat kalau dulu sudah pernah kita bahas. Dah, oke. Coba istilah-istilah. Nomor 1 apa? Kiroat. Qiraat. 2, Riwayat. 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 3, Warid. Torik. Qariq. Tolong ini dibaca sendiri, karena kalau kita baca pemakai online ini nggak efektif. Tolong saya kasih tugas, dibaca saya kasih, dibaca dipahami, ya. Saya kasih waktu 2 menit, ya. Apa itu kiroat, apa itu riwayat, apa itu torik. 1, 2, 3, 2 menit, cepat, fokus, tandai di situ dengan stabilo. Yang penting-penting yang Anda masih agak tidak tahu. Oh ya. Ini Neneng. Ya, Kak. Tutup yang benar. Dah, oke. Ini sebetulnya mengulang supaya lebih mantap lagi, ya. Kalau kita belajar kiroat sab'ah, kiroat, ya, itu kiroat siapa? Nah, jangan sampai kita jawabnya kiroat hafes, enggak, riwayat hafes. Nah, jadi kita boleh kiroat itu kalau dibangsakan kepada nama imam. Halo, kiroat siapa? Kiroat AP. Nah, gitu ya, imamnya. Kiroat siapa? Kiroat Ibnu Katsir. Kiroat siapa? Kiroat Asim Ghazali. Makanya imam 7 berikut perawi kita harus hafal. Ya. Tapi kalau dibangsakan kepada nama perawinya, namanya bukan kiroat tapi riwayat siapa? Bacaan riwayat siapa? Bacaan riwayat Hafiz. Loh, gitu. Bacaan riwayat siapa? Bacaan riwayat Kolun, bacaan riwayat Wares, bacaan riwayat Ad-Duri, baca riwayat Astusi, baca riwayat Syu'bah, baca riwayat Hafiz. Loh, gitu loh. Yang berarti, ya, kita, ya, boleh dibangsakan kepada nama imamnya, itu imam 7, itu kalau bacaan pada suatu lafaz atau suatu ayat sama antara bacaan kedua perawi dari imam tersebut. Kalau tidak sama nggak boleh. Ya. Kebetulan, ya, untuk bacaan Abu Amr, ya, ini kan Ad-Duri dan As-Susi. Bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, itu bacaan Ad-Duri dan As-Susi sama. Kalau sama, berarti kita boleh coba bacaan Abu Amr pada Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, baca sekali aja.
Kenapa? Karena Aduri dan Asusi sama bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan Aduri dan Asusi sama. Ya boleh bacaan Abu Amr. Kalau disebutkan bacaan Abu Amr berarti sama. Tapi kalau nggak sama, itu harus di breakdown, harus diurai. Ya, jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Kalau diwasolkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, diwasolkan setelah Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki, itu bacaan Aduri dan Asusi tidak sama. Berarti apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki, ya, bacaan Aduri mimnya Ar-Rahim dengan Maliki tidak diidghamkan. Berarti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin kalau diwasolkan ya. Tapi kalau bacaan Asusi itu ada terjadi hukum idgham kabir. Berarti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin atau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin atau 6 harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tuh, berarti bacaan Adui dan Asusi nggak sama. Itu nggak boleh disebutkan bacaan Abu Amr. Boleh bacaan Abu Amr tapi harus diurai lagi. Bacaan Abu Amr menurut riwayat siapa? Menurut riwayat Aduri. Bacaan Abu Amr menurut siapa? Asusi. Karena antara Aduri dan Asusi nggak sama. Dan seterusnya sampai akhir surat. Yang berarti dalam kalau wakaf Ar-Rahmanir Rahim wakaf itu sama antara Aduri dan Asusi. Dan kita belajar qiraat sab'ah itu harus tahu hukum bacaan suatu lafaz atau suatu ayat, baik wasol maupun wakaf, hukum bacaannya harus tahu. Jangan sampai kita hanya tahu ketika diwasolkan atau ketika diwakafkan. Nggak boleh. Jadi harus dua-duanya, baik wasol maupun wakaf. Maka dalam hal ini, untuk Aduri dan Asusi Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki, ketika wakaf sama antara Aduri dan Asusi, tapi ketika diwasolkan Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki, antara bacaan Aduri dan Asusi tidak sama. Walhasil, satu surat Al-Fatihah, bacaan Aduri dan Asusi. Ketika wakaf pada Ar-Rahim, sama. Tapi ketika diwasolkan, antara Aduri dan Asusi tidak sama. Walhasil, bacaan surah Al-Fatihah itu antara Aduri dan Asusi tidak sama. Kalau tidak sama, berarti kita harus bacaan siapa tadi? Bacaan boleh kita sebut bacaan Aduri saja. Bacaan siapa? Asusi. Nggak usah dijawab komplit. Ini bacaan Abu Amr menurut riwayat Aduri. Ini bacaan Abu Amr untuk riwayat Asusi. Boleh, bagus. Memang komplitnya begitu. Tapi andai kata disingkat, bacaan siapa? Bacaan Aduri. Ayo, yang penting paham, ngerti. Maksudnya dari Aduri, dari Imam Abu Amr. Bacaan siapa? Riwayat Asusi. Bacaan Asusi dari siapa? Dari Imam Abu Amr. Nah, begitu seterusnya. Jadi nanti di sini ya, dan sekali lagi saya singgung lagi, walaupun minggu yang lalu kita jelaskan, kita belajar qiraat sam'ah. Banyak orang awam mengira kalau kita belajar qiraat sam'ah itu kita belajar 7 macam bacaan Al-Quran. Tidak benar. Ya, 7 macam bacaan. Yang benar kita belajar 14 macam bacaan Al-Quran. Karena kenyataan dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran itu antara 2 perawi dari seorang imam tidak sama. Kalau ayat tertentu atau lafaz-lafaz tertentu, oke lah, sama. Kayak gini, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Antara Adui dan Asusi nggak sama, nggak boleh gitu. Bacaan Abu Amr pada surah An-Nas harus ngurai karena antara Adui dan Asusi itu nggak sama. Adui, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu bacaan Aduri. Tapi kalau Asusi sama dengan Hafiz, berapin nas, balikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Nah, jadi ya bacaan Abu Amr untuk riwayat Ad-Duri dan 14 bacaan. Kalau kita belajar qiraat sawah adalah belajar 7 imam. Bacaannya 7 imam qiraat benar. 7 imam bukan 7 macam. Bukan 7 macam bacaan. 7 imam qiraat. Kita belajar qiraat sawah adalah belajar qiraatnya imam 7 benar. Tapi kalau belajar 7 macam bacaan Al-Quran tidak benar. Oke, yang benar 14 macam bacaan Al-Quran. Nah, oke, bawahnya apa? Torik kan? Torik dan wajah. Ya, tolong dibaca. 1 menit, cepat. Tolong fokus. Nah, torik. Ya, ini. Kalau imam qiraat itu masanya, masa hidupnya adalah masa tabi'in. Imam qiraat. Ya. Kalau perawinya, ya berarti kalau apa Nafi, Kolun, Waras, Ibnu Katsir, berarti Al-Bazi kumpul, Abu Amr, Aduri, Asusi. Itu masa hidup para perawinya itu setelah dekade masa imam. Ya, berarti kira-kira masa tabiin akhir sampai masa tabiin. Nah, itu bukan disebut imam qiraat tapi perawi. Dia meneruskan bacaan imamnya karena Al-Quran itu dituliskan dengan macam-macam bacaan, diriwayatkan apa seperti yang diajarkan oleh gurunya. Nah, mereka akhirnya menjadi ulama besar di kota tersebut dan kenyataan ulama-ulama besar di dalam kota itu tidak 1, 2 tapi banyak ya menguasai yang menjadi ulama besar. Nah, yang paling populer di antara yang populer itu akhirnya diambil oleh Imam Ibnu Mujahid menjadi ya penerus dari bacaan imamnya. Nah, yang dibangsakan kepada perawi namanya riwayat. Nah, ini ya perawi itu punya murid-murid dari generasi ke generasi. Nah, terus ada namanya torik. Torik itu ya masa hidupnya setelah masa hidup para perawi. Nah, sebagai contoh aja ya, masa perawi itu kalau kita tahun Masehi itu sekitar ya 800 Masehi. Ya. Kayak Hafiz itu kan wafat tahun 800 Masehi. Ya. Berarti sampai dari sekarang itu sudah berapa? 1.200 tahun yang lalu. Ya, untuk Masehi. Kalau Al-Quran kan 1.400 kan. Nah, ini 1.400 setelah apa 27 sampai setelah 300 tahun sampai
ratus tahun itu lahir istilah riwayat kalau Hafiz ya Hafiz. Nah, Imam Asyatibi itu ya, lahir tahun 1100 Masehi. Halo, 1100 Masehi itu berarti kalau dari sekarang itu berapa? Sampai 1200. 800 tahun yang lalu lah kisarannya ya. 800 tahun yang lalu. Nah, dengan Hafiz itu berapa ratus tahun? Ada 300 tahun. 250 sampai 300 tahun baru lahir Imam Asyatibi. Nah, ini supaya tahu. Nah, tahu Syatibi ya meneruskan ya urutan guru-gurunya, sanadnya sampai Hafiz. Nah, dia memulazamahkan, memudawamahkan, menekuni menjadi sebuah lembaga pendidikan yang besar, yang tenar, yang kesor pada masa itu, sehingga orang menyebut, oh ini Thorik Asyatibiyah ya. Iya. Nah, itu tahunya dari mana? Itu Jaiz Mumfasil 4 harokat itu emang ada yang 2 harokat. Ada itu Thaibatun Nasr Toriknya Ibnu Jazari, bukan. Nah, kayak gitu itu ya. Jadi dicomot terus ditambahkan dari apa yang diriwayatkan dari guru-gurunya, akhirnya menjadi semacam cap sendiri, stempel sendiri ya yang disebut Torik. Ya, Torik Asyatibiyah. Oke, jadi sebetulnya begini loh, Neng. Torik, perawi, imam qiraat, penerima Al-Quran, penerima wahyu ya, penyampai wahyu, itu sebetulnya perawi semuanya, periwayat semua. Contoh ya, pemahamannya di Jibril itu adalah dalam pembelajaran ulumul Quran, utamanya yang masalah bacaan Al-Quran, Jibril itu adalah penyampai wahyu. Ya atau ya? Sebetulnya penyampai wahyu itu perawi. Ya, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita cara meriwayatkan kemana itu urusan Allah ya. Meriwayatkan dari Allah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Meriwayatkan di Jibril itu. Tapi disebut penyampai wahyu. Rasulullah SAW itu penerima wahyu, dibilang gitu. Sebetulnya perawi. Rasulullah itu perawi, meriwayatkan Al-Quran dari Jibril, diriwayatkan kepada para sahabat. Nah, gitu loh. Oke, jadi perawi-perawi juga sebetulnya Rasulullah itu. Nah, para sahabat, ya sahabat aja itu perawi meriwayatkan kepada masa generasi tabi'in. Nah, itu namanya sahabat, nggak ada istilah, pokoknya sahabat itu aja. Sahabat, ada yang ahli Al-Quran, yang menguasai macam-macam bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, itu namanya sahabat. Nah, ada istilah baku seperti ada penerima wahyu atau si penyampai wahyu, nggak ada. Tapi setelah masa sahabat, masa tabi'in, itu ada istilah imam qiraat. Sebetulnya di Arab sana ada istilah orang yang ahli betul, menguasai betul disiplin ilmu tertentu, ya saking alimnya, maka dapat predikat ya imam. Nah, yang ahli nahwu sorof, Imam Sibawe. Nah, gitu kan ya. Yang ahli ulumul Quran, Imam As-Suyuti, Imam Az-Zarqani. Imam yang ahli hadis pada waktu itu ya, itu Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada imamnya. Yang ahli fikih, ya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Ada imamnya semua. Tapi kalau imam qiraat itu lain. Kalau imam-imam tadi, yang Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu disertai ijtihad. Menggali dari Al-Quran dan hadis yang ada, sehingga menghasilkan
istimbat hukum atau sumber hukum. Tapi kalau kiroat itu tidak ada ijtihadiyah dari para imam kiroat. Nggak ada. Jadi menirukan dari guru-gurunya. Udah gitu aja. Jadi jangan sampai dibilang, oh ini mazhab. Enggak. Ini tidak ada. Makanya disebut apa? Torik atau riwayat. Jadi torik itu hakikatnya perawi, meriwayatkan dari masa sebelumnya yang diantaranya dari para perawi terus disebut torik. Setelah masa torik, ya nanti ada torik 1400 Masehi, ya itu ada torik namanya Ibnu Jazari. Nah, dah kelihatannya sampai Ibnu Jazari ini torik ini itu berarti Ibnu Jazari itu masa hidupnya 1400 tahun. 1400 Masehi. Berarti sampai sekarang baru 600 tahun. Yang biasa disebut kiroat 10. Nah, jadi kiroat 10 itu istilah kiroat 10 baru ada ya sekitar 600 tahun yang lalu. Tapi setengah abad lebih ya. Setengah abad lebih. 600 tahun yang lalu. Nah, entah torik, entah perawi, entah imam kiroat, entah penerima wahyu, entah penyampai wahyu, semuanya perawi karena tidak ada ijtihad di sana kecuali hanya menirukan dari yang mengajari. Makanya riwayat. Tapi dalam pembelajaran ilmu qiraat ada istilah torik. Torik itu hakikatnya perawi, periwayat dari sebelumnya. Perawi sendiri dari imam qiraat. Imam qiraat, perawi juga dari para sahabat. Terus sahabat meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah disebut penerima wahyu, sebutnya perawi dari Jibril. Jibril penyampai wahyu, sebutnya perawi dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, gitu. Itu harus tahu, pilih-pilih, memilah-milah kayak gitu itu. Jadi jangan tanya belajar apa qiraat sama, berarti 7 macam bacaan Al-Qur'an. Tidak, 14 macam bacaan Al-Qur'an. Dah, ya. Di bawahnya ada wajah ya. Setelah wajah apa? Idgham kabir, Pak. Kabir. Tolong wajah bacaan dan idgham kabir. Dibaca saya kasih waktu 1 menit, cepat. Nah, oke. Wajah bacaan. Wajah itu berarti begini. Bacaan kolon. Nah, gitu ya. Kalau ada mim jamak, sesudahnya berupa huruf hidup. Contoh lahum adabun. Untuk kolon membaca dengan 2 wajah bacaan, yaitu sukun mim jamak dan silah mim jamak. Oke, wajah bacaan ya. Waris pada dawatul ya 2 wajah bacaan, yaitu al-fatih dan at-taklil. Nah, kayak gitu tuh ya wajah bacaan. Umpamanya amhumul mustaitirun, bacaan hafaz 2 wajah bacaan, yaitu dengan sin anhum mustaitirun boleh, amhumul mustaitirun dengan shad boleh. Nah, itu 2 wajah bacaan, 2 macam bacaan. Nah, dia akan meriwayatkan dari sebelumnya lagi 2 wajah bacaan itu terus sampai hafaz, terus sampai Rasulullah otomatis. Oke, dah.
idgham kabir. Idgham kabir itu sebuah peristiwa ya, yang antara yang diidgham dan yang idgham itu sama-sama huruf hidup. Ya lamu ma kan domah dengan ma, fathah kan sama-sama mim. Dibaca ya lama. Nah, gitu. Ini namanya hukum bacaannya namanya idgham kabir ya. Fihi huda, fihi huda, ar-rahmanir rahim maliki, ar-rahmanir rahim maliki. Nah, itu namanya peristiwa idgham kabir. Kalau ada kabir, ada shogir, ya toh. Yang shogir itu antara yang diidghamkan dan yang idghami itu tidak sama-sama huruf hidup, tapi huruf yang pertamanya berupa huruf mati atau huruf sukun. Namanya idgham bila guna, nun mati atau tahu ini ketemu lam ro. Mir rabbika mil ladunga. Nun mati yang pertama diidghamkan, namanya jenis kelaminnya adalah idgham shogir. Nah, tuh. Mim mati ketemu mim. Nah, walakum maka sahabat tuh dibilang idgham mimi. Itu jenis kelaminnya namanya idgham shogir. Nah, nanti di sana idgham kabir. Jadi kita itu yang kita kenal selama ini untuk hafaz hanya idgham kabir. Hanya idgham shogir. Idgham kabir itu yang punya hanya As-Susi di antara Imam 7. Makanya ketika kita belajar ilmu tajwid, nggak pernah kita dengar idgham kabir, pembahasannya juga nggak ada, karena itu milik orang lain. Kita ngurusi hafaz saja udah kedodoran, mau ngurusi yang lain. Itu gambarannya. Jadi idgham shogir. Terus sesudahnya apa? Apa babnya? Kinayah. Kinayah. Apalagi setelah kinayah apa? Huruf mat. Huruf mat. Nah, huruf mat ya. Tolong hak kinayah dan huruf mat dibaca, saya kasih waktu 1 menit, cepat. Nah, oke. Jadi hak kinayah itu sama dengan hak dhamir, yaitu hak yang menunjukkan mufrad mudzakkar. Jadi enaknya ngomong dhamir hu atau hi, lahu ma lahu, itu namanya hak dhamir atau hak kinayah. Bihi hudan, hi-nya itu hak dhamir ya. Wa amruhu ilallah, hu-nya dhamir. Bihi ayyuslah, hi-nya itu hak dhamir atau hak kinayah. Oke. Nanti pembahasannya di sini yang tidak sama dengan hafaz, nanti istilah-istilah ini akan kita bahas di kaidah usuliyah. Ini kan baru mengenal istilah-istilah saja. Ya. Nah, ini bawahnya hak kinayah huruf mat. Nah, ini huruf mat ini di Indonesia jangan sampai kalian, halo, sarjana Al-Qur'an, calon sarjana Al-Qur'an sudah diajari. Kalau huruf mat itu benar hanya alif wawiyah, tapi itu belum sempurna, Neng. Ya. Ini saya ulang-ulang. Waktu kita KKL kemarin asal Anda memperhatikan. Ya. Huruf mat itu ada 3 alif wawiyah itu benar, tapi belum titik. Ya. Alif menjadi huruf mat itu syaratnya ada syarat, yaitu dia baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya huruf berharokat fathah. Baru
disebut huruf mat, jangan alif aja. Kalau alif qalu itu setelah wawu ada alif. Tapi apakah alifnya ini huruf mat? Bukan. Karena sebelum alif tidak berharokat fathah. Oke. Terus wawu. Wawu itu baik ada rosma atau tidak, sebelumnya berharokat dhammah. Jangan cuma wawu aja. Kalau waqalu ada wawu. Bukan huruf mat, karena apa? Dia tidak mati, dia tidak sukun, dan sebelumnya tidak berharokat dhammah. Berarti tidak setiap ada wawu itu menjadi huruf mat. Menjadi huruf mat itu kalau dia wawunya mati, kalau wawunya itu ada rosm atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat dhammah. Oke. Nah, lahu mahu ada bacaan panjang. Ingat di Maisuro halaman 59. Kalau ada huruf mat berarti ada bacaan panjang. Kalau tidak ada huruf mat berarti nggak ada bacaan panjang. Baliknya, kalau ada bacaan panjang mesti ada huruf mat. Kalau tidak ada bacaan panjang berarti tidak ada huruf mat. Itu ungkapan timbal balik yang sangat penting. Jadi kalau ini baca panjang mesti ada huruf matnya atau huruf lain. Nah itu. Oh ini nggak ada panjang berarti nggak ada huruf mat. Makanya hati-hati ya. Maka kita harus tahu definisinya. Wawu menjadi huruf mat apabila dia sukun, baik ada rosmah atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat dhammah. Nun wal kolami. Nah itu ada huruf matnya karena ada bacaan panjang. Nun wal kolami huruf matnya berupa apa? Wawu. Wawunya mana? Tidak ada rosm. Di antara pertanyaan di jawaban itu nyambung. Yang main pokoknya aja. Nah, nomor 3 apa? Ya mati, baik ada rosm atau tidak, di mana sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Nah, itu umpamanya ya. Bi rohimun, rohimun ada bacaan panjang, berarti ada huruf mat. Hurufnya berupa ya. Apakah ya di sini rohimun itu menjadi huruf mat? Ya, kenapa? Ya-nya mati atau ya-nya sukun, sebelumnya berupa huruf berharokat dhammah. Berarti yakin. Tapi ya qiyamah, qiyamah ada ya-nya. Ya qiyamah ada ya-nya. Iya, huruf mat bukan. Kenapa? Karena ya-nya tidak mati dan walaupun sebelumnya kasroh, tapi ya-nya tidak mati, dia tidak sukun, tapi di fathah. Berarti ya di sini bukan huruf mat. Begitu lah. Oke. Bihi ayyu sholah atau bihi ilmun. Hi ada bacaan panjang, berarti ada huruf matnya. Huruf matnya berupa apa? Ya. Ya-nya mana? Tidak ada roh. Yasin, sin ada bacaan panjang. Berarti ada huruf mana? Hurufnya berupa apa? Ya. Ya-nya mana? Tidak ada rosem. Loh, gitu loh. Jadi menguasai pertanyaan sama jawaban nyambung. Ya. Nah, bawahnya huruf mat apa? Huruf lain. Huruf lain. Tolong saya kasih waktu 1 menit, cepet.
Nah, oke. Jadi huruf lin, ingat-ingat, di Indonesia ini banyak ustadz ustazah antara huruf lin dan mat lin itu nggak tahu bedanya. Ya, ini jadi huruf lin apabila ada ya mati sebelumnya fathah atau wawu mati sebelumnya fathah. Yauma idzin itu yang adanya huruf mat. Alam taro kaifa fa'ala itu adanya hanya huruf lin. Tapi kalau alam taro kaif, nah baru ada matlin. Ya. Wa amanahum min khauf. Nah itu khauf, ya itu ada matlin. Tapi kalau ya di ila fi quraisyin ila fihim nggak ada matlinnya. Tapi kalau di ila fi quraish baru ada matlin. Kenapa? Matlin adalah apabila ada huruf lin sesudahnya berupa huruf mati tidak asli karena peristiwa wakof. Oke? Nah, jadi ngerti betul. Ini matlin apabila ada lin. Landin, landin. Matlin pak huruf lin. Landin, landin. Nggak jelas. Oke? Dah, harus tahu persis itu nanti ya. Nah, terus setelah itu apa? Apa, Neng? Apa judulnya? Apa? Mad Mad munfasil. Mat munfasil. Cara mat munfasil apa? Tashil hamzah. Oke, mat munfasil. Tolong saya kasih 1 menit. Cepat. Nah, oke. Jadi apa mat munfasil itu ada huruf mat sesudahnya berupa hamzah. Hamzahnya hamzah kotok ya di lain kata. Nah, ini mat munfasil, mat jaiz munfasil sama itu ya. Ini definisinya. Mat jaiz munfasil itu definisi apa? Apabila ada mat sesudahnya ada alif. Enggak jelas. Hamzah dengan alif itu beda. Kalau alif itu tidak berharokat, ya. Kalau hamzah berharokat. Nah, dalam hal ini hamzahnya hamzah kotok, ya. Baru umpamanya wa amruhu ilallah. Ada bacaan panjang berarti ada kurumatnya. Kurumatnya berupa apa? Wawunya mana enggak ada rasul. Sudahnya berupa apa? Hamzah. Hamzahnya hamzah kotok di lain kata. Berarti mat munfasil. Bacaan Imam 7 dalam hal ini kita bacaan Abu Amr berarti adul asusi. Nanti ada bahasanya sana. Kaidah usuliyahnya apa? Nah, itu yang enggak sama dengan hafaz. Adurinya gimana? Asusnya seperti apa? Itu nanti. Oke. Jadi harus tahu itu. Ku amsakun ma unzila fi amsikum. Semuanya itu mat munfasil atau mat jaiz munfasil. Jadi jangan tahunya itu hanya ma unzila yang ada. Tapi termasuk bihi ayyuslah. Itu juga mat munfasil. Tapi karena kita selama ini ya yang ditekankan itu mat silah tawilah, akhirnya bingung padahal itu hakikatnya mat munfasil. Wa amruhu ilallah, orang bilang mat silah tawilah, hakikatnya mat munfasil. Nah, oke, makanya di situ halaman 67 coba dilihat, nanti kan 65 di Maisuro mesti ada ya nama lain dari mat munfasil yang amruhu ilallah wa bi itu adalah mat munfasil atau nama lain mat silah tawi. Oke. Bawahnya apa? Bawahnya huruf lin.
Nah, namanya mat fasil apa? Tasil. Tashil hamzah baina baina. Tasil hamzah dengan al-idkhol. Ya toh ya. Tolong saya kasih waktu 2 menit. Cepat, harus tahu itu. Mainkan stabilo, Neng. Nah, oke ya. Apa namanya? Antasil. Ingat-ingat, bacaan tasil itu ciri khas atau yang mempunyai bacaan tasil itu hanya huruf hamzah. Selain huruf hamzah tidak ada bacaan model tasil. Ingat-ingat. Nah, maka dari itu yang sudah kita kenal selama ini bacaan hafaz a jamiyun dibaca tasil a jamiyun. Nah, oke. Makanya hamzah yang kedua a jamiyun itu dibaca tasil. Hamzah juga. Nggak ada selain hamzah yang baca tasil. Nah, maka dari itu definisinya kita harus tahu bacaan tasil itu huruf hamzah. Hamzah itu bukan yang mati, hamzah hidup. Mungkin fathah, mungkin kasroh, mungkin doma. Nah, kalau hamzahnya berharokat fathah, tasilnya itu bunyinya antara al-fathah ya, hamzah yang di baris fathah dicampur dengan alif bunyinya. Hamzah yang berharokat fathah itu apa? A dicampur alif berarti A. Nah, itu loh tasilnya. Kalau hamzahnya berharokat kasroh I, bunyinya campuran antara hamzah yang berharokat kasroh dengan ya. Hamzah berharokat kasroh I dicampur ya menjadi hi. Tuh. Kalau hamzahnya berharokat dhamma, maka u ya dicampur wawu, maka u campur wawu jadi hu. Gitu. Jadi enaknya ngomong a samar, hi samar, hu samar. Saya istilahkan hasaman, hisaman, husaman itu istilah dari saya aja. Nggak ada di kitabnya. Untuk memudahkan kita sebagai pengkaji ilmu qiraat dalam bahasa Indonesia. Oke? Nah, terus di situ ada istilah al-idkhol. Idkhol itu apa? Memasukkan alif di antara dua hamzah. Loh, ini menunjukkan bahwa alif sama hamzah itu berbeda. Ini orang Indonesia itu alif sama hamzah. Alif fathah, alif kasroh, salah. Setelah hamzah fathah, jangan hamzah itu sama dengan alif. Akhirnya kita matok dikira hamzah dengan alif sama. Enggak sama. Kalau hamzah menerima harokat, alif tidak menerima harokat. Maka di sini kalau idkhol itu memasukkan alif di antara dua hamzah, a itu dua hamzah ya, dikasih alif di tengahnya, namanya alif fasol.
ya berarti menjadi AA begitu. Kalau AI di antara dua hamzah kasih alif AI, kalau AU dua hamzah dikasih satu alif AU, namanya bacaan idgham. Idgham ada memasukkan alif di antara dua hamzah. Halo. Nah, oke. Yang berarti nanti untuk bacaan Abu Amr ini ya, kalau ada dua hamzah dalam satu kata AA atau AI atau AU, itu di samping baca tashil, nanti kita di kaidah usuliyah akan kita bahas ya bacaan untuk Abu Amr, itu hamzahnya dibaca tashil hamzah keduanya. Berarti AA menjadi A, tapi ada idghamnya. Idghamnya jadi masukkan alif di antara dua hamzahnya. Jadi menjadi anzautahu ainakum ainakum. Kita hamzah dua i ya, dikasih alif di antara dua hamzah. Aunabiukum aunabiukum. Jadi dibaca tasil hamzah kedua serta idgham. Nah, gitu. Oke? Nah, itu nanti bacaan Abu Amr berarti untuk Aduli dan Azu. Bawahnya apa? Bawahnya tasir. Bawahnya idgham. Ibdal. Ibdal. Setelah ibdal apa? Atas al-fatah ya. Al-fatah, al-imarah, at-taklif. Ya toh? Saya kasih waktu 3 menit. Cepat dari sekarang. Mainkan stabilo. Nah, oke. Jadi ibdal, ya, bacaan ibdal itu juga yang punya hanya huruf hamzah. Ya. Diibdalkan hamzahnya mungkin diibdalkan dengan alif. Hamzah itu makanya hamzah kalau sama hamzah dengan alif kan untuk apa diibdalkan? Untuk apa diganti kalau sama? Jadi nggak sama kan? Hamzahnya kadang-kadang diibdalkan dengan alif, kadang-kadang diibdalkan dengan wawu, kadang-kadang diibdalkan dengan ya. Ya, bahkan hamzah sukun pun bisa diibdalkan dengan huruf mat wawu atau huruf mat ya atau nah, contoh umpamanya minas sama ayah. Hamzah yang kedua diibdalkan dengan ya, berarti minas sama iya ya. Gitu lah. Yuk minun hamzahnya diibdalkan dengan huruf mat wawu, berarti yuk minun jadi yuminun.
Kita menjadi kita, situ menjadi situm. Itu namanya diibtalkan. Oke. Tawain nusuru amintum. Ya. Nusuru wa amintum hamzahnya diibtalkan dengan wawu kalau diwasolkan. Oke, dah. Dicontoh-contoh aja. Nah, itu namanya ibdal. Jadi sekali lagi ibdal sama dengan tasdil, yang punya bacaan ibdal itu hanya huruf hamzah, selain huruf hamzah nggak ada. Oke, nah sekarang al-fatah, at-taklil dan al-imalah. Al-fatah, al-imalah, at-taklil itu bacaan huruf alif. Nah itu alif. Jadi kalau alif itu kan nggak 5 harokat, iya. A, I, U enggak. Tapi yang ada al-fatah, at-taklil, al-imalah. Itu yang ada bacaannya. Bukan fathah, kasroh, doma. Jadi al-fatah itu mengucapkan huruf alif ketika membuka huruf, membuka mulut. Musa, alif setelah sin, sa, dunya, alif setelah ya. Itu namanya ya Isa, istaro, ya an-najwa. Nah, itu alif setelah wawu, alif yang terakhir itu namanya bacaan alifnya dibaca dengan al-fatah. Saya ulangi, al-fatah atau al-imalah atau al-taklil itu bacaan huruf alif. Tuh, pokoknya kita tahu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Majriha itu bacaan alif setelah roh, bukan rohnya ya yang baca imalah. Alif setelah roh. Nah, tapi kita majriha itu rohnya dibaca apa? Itu sebetulnya salah kaprah, Neng. Yang benar alif setelah roh. Nah, oke. Ini tadi apa? Al-fatah. Imalah kubro, ya toh? Imalah kubro itu biasa disebut juga imalah mahdhah atau al-irja, yaitu bunyi alif ya, yang dibaca antara alif dan kasroh, alif dan ya, dan antara fathah dan kasroh. Kalau kita orang Indonesia, imalah kubro itu ya bunyi e itu loh. A, I, U, E, O, kemana? Beli sate. Tuh, oke. Jadi itulah imalah. Kalau orang Arab nggak ada. Orang Arab itu yang ada namanya imalah kubro. Karena kita vokal itu ya, kita waktu masih kecil. A, I, U, E, O. Jadi E itu sudah biasa kita. Tapi orang Arab didefinisikan. Bunyi imalah itu kayak apa? Oh, bunyi antara fathah dan kasroh dan antara alif dan ya. Loh gitu. Jadi ribet itu. Karena nggak ada dialeknya. Yang ada kan fathah, kasroh, doma. Oke. Yang E dan disebut imalah. Nah, jadi ibaratnya al-fatah itu ibarat buka mulutnya itu 100% ibaratnya ya ini. Nah, maka imalah kubro itu dibuka mulutnya karena antara A dan I, ya, antara fathah dan fathah kasroh, maka buka mulutnya hanya 50%. Nah, jadi al-fatah ada dialek di Indonesia, imalah kubro ada dialek di Indonesia. Yang ini, yang imalah kubro ini yang agak repot. Di Indonesia nggak ada dialeknya. Ya, bunyi apa di situ? Baina. Ya. Atau imalah kubro atau at-taklil. Baina itu singkatan. Ma bainal fathi wa bainal imalah al-kubro. Gitu ya. Jadi kalau mau dia buka mulutnya itu antara 100 dan 50, berarti 75 buka mulutnya. Bunyinya itu antara A dan I, nah, antara A dan E, berarti masih ada unsur E-nya, tapi nggak dominan, hanya separuhnya aja. Nah, kalau umpamanya istad, wala adereka, itu imalah kubro. Nah ini dibuka lagi mulutnya, ya. Wama adraka lain ya, agak mulutnya dikit, ada unsur e-nya dikit aja, tapi bukan adraka, bukan bukan. Jadi ini dialek di Indonesia tidak ada. Nah, makanya agak repot ini ya, taklil, ini harus dijelaskan secara detail. Oke,
Setelah taklil apa? Halo. Ya idofah. Ya idofah dan ya zaidah. Tolong dibaca. Saya kasih waktu 1 menit, cepat. Nah, oke. Jadi bedanya ya idofah dan ya zaidah. Kalau ya idofah itu tertulis. Ini itu ya-nya tertulis dan bacaannya antara di fathah dan di sukun. Jadi ini a'lamu, nah, itu di sukun. Ini ya a'lamu di fathah. Jadi ya idofah itu ya-nya ditulis, tertulis. Nah, gitu aja. Tapi kalau ya zaidah, ya-nya tidak tertulis. Makanya bacaannya di antara isbat, menetapkan dan membuang. Contoh, ya, uji budak watad da'i ila da'ani. Nah, itu ada bacaan uji budak watad da'i ila. Nggak ada ya-nya, tapi dibaca apa? Ada ya-nya. Diisbatkan berarti ya-nya. Ada yang kalau hafaz kan da'i ila da'an. Nah, da'an nggak ada ya-nya bacaannya karena nggak ada tertulis. Tapi di antara Imam 7 di antaranya Qaulun Waras itu da'i ila da'ani. Nah, itu bacaan ya itu. Ya zaidah ya. Idhofah dan zaidah itu artinya sama tambahan semua. Tapi harus tahu kita kalau ya idhofah sekali lagi tertulis, kalau ya zaidah tidak tertulis. Oke, bawahnya Pak. Halo. Dawatul ya. Dawatul ya. Satu ya, baliknya Pak. Tulisannya. Alif taknis. Alif tak. Ya, dawatul ya, alif taknis. 2 itu ya. Saya kasih waktu 3 menit, Neng. Ini tolong enggak fokus.
Bapak mohon maaf mic-nya ke mute. Iya, Pak, ke-mute. La ilaha illallah. Ngomong apa ini tadi? Kenapa mengemut kayak gitu? Siapa yang saya ulangi? Dawatul ya itu adalah bacaan alif ya atau huruf alif yang asalnya dari ya. Alifnya asliyah tidak tambahan. Di ujung kata boleh jadi terdapat di fiil, boleh jadi terdapat di isim. Ya, mungkin saja alifnya yang asalnya dari ya ini tertulis Rasul Utsmaniyah dengan ya, mungkin aja dengan alif pada tempat-tempat tertentu. Jadi pada umumnya tertulis dengan ya, kecuali kalau tempat tertentu kalau ya sekitar berapa lafaz gitu, tapi pada umumnya ya itu tertulis dengan ya. Nah, ini namanya dawatul ya. Dawatul ya itu jenis kelamin, ibaratnya laki-laki atau perempuan. Nanti dawatul ya itu macam-macam. Ada yang namanya alif taknis, ada adanya durro, ada kalanya ruusul ai. Nah, gitu. Itu semuanya jenis kelaminnya nanti itu apa dawatul ya. Di bawahnya dawatul ya apa? Alif taknis apa? Alif taknis, Pak. Ya. Alif taknis itu dawatul ya, nah gitu lah ya. Yang ngikuti wazan fa'la, fi'la, fu'la, fa'ala, fu'ala, 5 wazan. Pokoknya dunya, nah itu dunya kan wazan fu'la, fu'la. Ada alifnya yang terakhir itu kan. Itu asalnya dari ya itu. Tapi dinamakan apa? Dawatul ya apa alif taknis? Alif taknis. Walhasil alif taknis boleh, dawatul ya boleh. Ibaratnya ya, laki-laki, ya jenis kelaminnya laki-laki dawatul ya. Karena belum sunat namanya apa? Nah, namanya bocah. Ya toh? Nggak mungkin orang itu, walaupun itu seorang manusia ya, bocah itu. Tapi dibilang bocah. Itu ya. Nah, kalau sudah sunat, nah dawatul ya. Nah, ini tadi apa? Dawatul ya itu berarti dawatul ya mengikuti wazan fa'la, fi'la, fu'la, fa'la, alif taknis. Jadi mau fusala, wazannya fu'ala. Itu disebut apa? Alif taknis. Alif yang terakhir itu loh. Setelah lam itu salah. Alif taknis. Bisa juga disebut dawatul ya karena memang jenis kelaminnya dawatul ya. Tapi nama khusus, nah tuh, oke. Dah, bawahnya apa? Ru'usul ai. Ru'usul ai. Coba dibaca ru'usul ai. Saya kasih waktu 1 menit, cepet. Nah, oke. Jadi ru'usul ai ya, itu dawatul ya, ya yang terdapat di akhir ayat di 11 surat. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya dawatul ya, tapi oleh karena di akhir ayat di 11 surat, suratnya apa? Toha, An-Najm, An-Nazi'at dan seterusnya itu ala-ala, ya toh. Nah, itu disebut
bukan dawatul ya. Dawatul ya tetap boleh, tapi di situ cara ciri khas. Karena jenis kelaminnya laki-laki, tapi oleh karena sudah sunat namanya jejaka. Loh, gitu loh. Ngerti maksudnya? Terus ditanya, jejaka itu laki-laki apa jejaka yang benar? Ya laki-laki juga benar, jejaka juga benar. Lah, ru'usul ayat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Hawa ya, ya itu ghawa atau wadduha walaili idza saja. Itu disebut dawatul ya apa ru'usul ay? Dawatul ya ayu ru'usul ay. Boleh. Tapi nanti yang populer adalah ru'usul ay. Dah, oke. Di bawahnya apa? Surra. Apa? Durra. Coba dibaca. 1 menit, cepat. Nah, oke. Durra ini hakikatnya dawatul ya juga. Cuma dawatul ya alif yang setelah ro. Istaro. Nah, itu ada alif kan? Tertulis dengan ya, terletak sudah ro. Istaro. Jadi istaro itu durra apa dawatul ya? Dawatul ya boleh, durra boleh. Tapi karena setelah ro, zikro, istaro, ya, busro, astro, itu semuanya biasa disebut atau populer disebut durra, bukan dawatul ya, tapi hakikatnya adalah dawatul ya. Oleh karena ini jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Oleh karena udah nikah namanya bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak ditanya, bapak-bapak itu laki-laki atau bapak-bapak yang benar? Silakan yang mana aja. Tapi karena dia udah nikah bapak-bapak. Loh gitu loh. Oke, nah bawahnya durra apa? Ro mutatorifah maksuroh. Terakhir ya itu, Neng. Iya, Pak. Ya, tolong dibaca 1 menit, cepat. Nah, oke. Namanya ro mutatorifah maksuroh. Itu ro itu huruf ro, mutatorifah di ujung kata, maksuroh di kasroh. Jadi kalau ada ro di ujung kata, di ujung lafaz, di ujung kalimat, dia berharokat kasroh. Sebelumnya ada alif. Absorihim. Nah, absori kan kasroh. Sebelumnya ada alif. Itu biasa disebut alif sebelum ro mutatorifah maksuroh. Wakina ada banari, di kan itu ya. Roknya kasroh, sebelumnya ada alif. Itu alif sebelum ro mutatorifah maksuroh. Ya. Nah, terus bilaili wan nahari. Nah, nahar. Hari itu alif sebelum ro mutatorifah maksuroh. Nah, nanti ini bacaan Abu Amr Adwi Asusi itu ada yang dibaca imalah, ada yang dibaca al-fatah. Wakina ada banir, alifnya dibaca imalah. Loh kan alif-alif lagi yang baca imalah. Bukan nun. Wawal wahikul kohir. Bukan haknya, alif setelah hak. Ala abasirihim, alif setelah
Ya, short, bukan shortnya dibaca imalah. Oke, demikian seterusnya. Istilah-istilah ini harus kita kuasai dan nanti ya pertemuan yang akan datang akan kita bahas yang istilah-istilah yang sudah kita pahami itu yang berhubungan dengan kaidah usuliyah atau kaidah umum. Oke, dah sekian. Tolong di screenshot dilaporkan ke mana, ke fakultas ya. Tolong ketua kelasnya ya. Ini untuk apa? Yang tadi ya, screen yang tadi dicatat, dilaporkan ke saya. Ya, tapi yang ini laporan ke perguruan, ke fakultas. Yang sekarang di screenshot yang masuk siapa, yang nggak masuk berapa, dilapor. Tapi yang tadi waktu screenshot, nah ini hanya 60 ini. 60 berarti hanya 69. Ya, ini berarti sebelumnya jumlahnya berapa, Neng, tadi? Seharusnya. Halo? Nggak ada yang sambungnya. Iya, halo Bapak. Halo? Iya, Pak. Emang nggak ada kosmanya? Kelas C 37 orang, Pak. Terus? Berarti jumlahnya berapa? C dengan satunya apa? E apa? Semuanya berapa? Kelas E 34. Berarti Berarti 70 total berapa? semua 71, Pak. 71. Sekarang yang hanya 60, berarti 10 ya kan? Ya sudah, di absen. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.